Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Azaria Maharani, NIM P100-200-137. Di sini akan menjelaskan tentang buku Management Information System, Managing the Digital Firm oleh Kenneth C. Louden dan Jane P. Louden. Pada buku ini terdiri dari 4 part. Yang pertama yaitu Organization, Management, and Networked Enterprise. Yang kedua yaitu Information Technology Infrastructure. Yang ketiga yaitu Key System Application for the Digital Age. Yang keempat yaitu Building and Managing System. Pada keempat part ini akan terdiri dari beberapa chapter yang totalnya akan ada 14-15 chapter. Masuk ke yang pertama, part 1, chapter 1, Information System in Global Business Today. Pada gambar yang saya pilih, akan menjelaskan pada sebuah sistem kontemporer terdapat ketergantungan antara sistem informasi perusahaan dengan kemampuan bisnisnya, sehingga apa yang ingin dilakukan oleh perusahaan bergantung pada sistem yang dijalankan di perusahaan tersebut. Apakah sistem tersebut mampu atau tidak untuk menjalankan apa yang ingin dijalankan. Masuk ke part 1 chapter 2, Global E-Business and Collaboration. Pada gambar yang saya sematkan, maksudnya adalah untuk memenuhi pesanan atau kebutuhan customer dibutuhkan langkah-langkah kompleks yang membutuhkan koordinasi yang intensif antara bagian penjualan, bagian keuangan, dan bagian operasional. Semua harus dijalankan dengan seksama dan sebuah sistem komputer yang terintegrasi dapat membuat hal tersebut mungkin bahkan mudah untuk dilakukan. Part 1 Chapter 3, Information System, Organization and Strategy. Pada gambar yang saya pilih, maksudnya adalah relasi antara organisasi dan teknologi. Informasi dipengaruhi oleh banyak hal, contohnya yang berada di dalam kotak biru, yaitu sistem kepemerintahan, budaya, struktur organisasi, proses bisnis, kondisi politik, dan keputusan perusahaan. Masuk pada part 1 chapter 4, chapter terakhir pada part 1 yaitu Ethical and Social Issue in Information System. Pada gambar yang saya pilih, maksudnya adalah pada saat ini terdapat satu sistem bernama cookie yang dapat mengakses data-data pribadi pengunjung sebuah website apabila pengunjung website tersebut mengizinkannya. Jadi untuk teman-teman mungkin bisa lebih berhati-hati ketika ada box pemberitahuan cookie, apakah kalian mengizinkan atau tidak. Mungkin kalau kalian tidak berkenan bisa diklik tidak, sedangkan kalau kalian berkenan silahkan diklik mengizinkan. Masuk pada part 2 chapter 5, IT Infrastructure and Emerging Technologies. Pada gambar yang saya pilih, maksudnya yaitu sistem sebuah perusahaan harus mampu melayani customer, supplier, dan pekerjanya melalui IT infrastruktur yang perusahaan tersebut miliki. Idealnya, IT infrastruktur harus mendukung bisnis perusahaan dan sistem informasi strateginya. Masuk pada part 2 chapter 6, Foundation of Business Intelligence, Database and Information Management. Pada gambar yang saya pilih atau saya sematkan, maksudnya adalah sebuah data tunggal mengenai sumber daya manusia menyediakan beberapa bentuk data tergantung dari data yang diinginkan oleh pemakainya. Contohnya seperti bagian di atas. Nah, mungkin dari setiap karyawan tuh memiliki data yang harus dipenuhi nih, dan itu semuanya ada. Tapi ketika satu bagian membutuhkan, itu tidak semuanya bisa diakses atau sesuai kebutuhan saja mengaksesnya. Jadi tetap ada security sistemnya. Yang berikutnya yaitu part 2 chapter 7, Telecommunication, the Internet, and Wireless Technology. Pada gambar yang saya sematkan, maksudnya adalah zaman sekarang corporate network infrastructure merupakan gabungan dari beberapa jaringan dari gabungan alat telekomunikasi publik ke area lokal perusahaan yang menghubungkan kelompok kerja, departemen, ataupun kantor pada lantai yang berbeda. Jadi mungkin HP karyawan pada lantai A bisa tersambung dengan komputer di lantai B, atau mungkin di meja teller ada komputer yang menerima data nasabah secara awal di front office, dan itu tersambung dengan database yang besar di lantai-lantai atas atau bahkan di kantor pusat dari bank tersebut.
Yang selanjutnya yaitu part 2 chapter 8 Securing Information System. Pada tabel yang saya sematkan, maksudnya adalah tabel di atas merupakan contoh dari pola sekuritas yang mungkin ditemui dalam sistem anggota. Karyawan tergantung pada profil sekuritas, pemakai data akan memiliki akses yang berbeda-beda terhadap data yang ada. Jadi semisal ada bagian keuangan membutuhkan data untuk pembayaran pajak oleh setiap karyawan yang ada, itu akan mungkin mereka bisa mengakses data pengeluaran karyawan atau data gaji yang diterima karyawan, intensif yang diterima karyawan dan lain sebagainya. Tetapi ketika bagian operasional itu butuh, mereka tidak akan bisa mendapatkan data-data tersebut karena itu bukan ranahnya bagian operasional, seperti itu. Yang selanjutnya masuk ke part 3 chapter 9 Achieving Operational Excellence and Customer Intimacy Enterprise Application. Pada gambar yang saya sematkan, maksudnya adalah perbedaan antara model push dan pull adalah melalui slogan buat apa yang kita jual, jangan jual apa yang kita buat. Yang selanjutnya yaitu part 3 chapter 10 E-commerce, digital markets, and digital goods. Pada gambar yang saya sematkan, maksudnya adalah tipe-tipe alur distribusi memiliki lapisan ongkos akhir sebuah produk yang berbeda-beda. Menghilangkan lapisan jaringan-jaringan distribusi dapat mengurangi ongkos akhir produk yang dijual. Jadi, apabila perusahaan menjual pada customer langsung, itu akan jauh lebih murah ketika perusahaan harus melewati distributor, baru ke pedagang, baru ke customer. Karena itu pasti mengurangi waktu, mengurangi biaya pengiriman, mengurangi keuntungan-keuntungan yang diambil oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu part 3 chapter 11 Managing Knowledge and Artificial Intelligence. Pada gambar yang saya sematkan, maksudnya adalah agen kecerdasan membantu memperpendek daur ulang hidup produk seperti contoh di atas. Jadi semisal ada komputer, kan itu komputer artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, mereka itu akan memperpendek daur ulang hidup dengan cara mereka nih tahu di mana aja produk yang akan expired dan atau lain sebagainya. Maka dari itu perusahaan bisa lebih mudah mengontrol produk-produk mereka yang ada di pasaran, seperti itu. Part ketiga, part 3, chapter 12, in changing decision making. Pada gambar yang saya sematkan, senior manager, manajer kelas menengah, manajer operasional, dan karyawan memiliki keputusan dan kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Hal tersebut secara sederhana tergambar pada piramida di atas. Senior manager mungkin memiliki keputusan jangka panjang yang dimana hal tersebut harus didukung oleh data-data yang lebih banyak daripada nanti yang di middle management, karena middle management kan harus menghubungkan nih antara yang bawah sama yang atas. Jadi antara senior management dan middle management itu memiliki kebutuhan data yang berbeda-beda dan akses yang berbeda-beda pula. Lanjut ke part terakhir yaitu part 4 chapter 13 Building Information System. Pada gambar yang saya sematkan, maksudnya adalah menggunakan teknologi internet memungkinkan untuk merancang ulang proses pembelian buku. Jadi dalam sebuah proses dapat memiliki lebih sedikit langkah dan konsumen memiliki lebih sedikit waktu untuk mencari apa yang dibutuhkan. Jadi semisal orang pengen beli buku di Gramedia tapi rumahnya dia di Sragen, jadi untuk biar lebih mudah nih, mereka bisa mengakses e-commerce-nya Gramedia melalui HP dan lain sebagainya. Dan itu akan mempermudah mereka nggak perlu dari Sragen ke Solo untuk ke Gramedia dan lain sebagainya. Part 4, Chapter 40, Making the Business Case for Information System and Managing Projects. Pada gambar yang saya sematkan, terdapat 7 faktor yang harus menjadi perhatian ketika terdapat kasus bisnis untuk sebuah sistem informasi yang baru. Yang pertama yaitu new product and service, strategic survival, financial rational, customer and supplier, long-term IT plan, improved decision making.
part 4 chapter terakhir, yaitu chapter 15 Managing Global System. Pada gambar yang saya sematkan bagian di samping menggambarkan dimensi yang dibutuhkan untuk membangun sebuah arsitektur sistem informasi internasional, dimulai dari teknologi platform atau platform teknologinya, management and business processes, organization structure, corporate global strategies, dan yang terakhir yaitu global environment atau business drivers and challenges. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.